dengar itu? Nangis, jangan nangis, jangan nangis, nangis. Nangis. Motornya bakar, motornya bakar. Welcome to my channel. Ayah mana yang gak hancur hatinya mendengar sang buah hati meninggal karena dianiaya oleh selingkuhan istrinya sendiri. Udah sakit diselingkuhin, ditambah lagi sakit melihat putra tercintanya menjadi korban dari perselingkuhan ini. Inilah yang dialami Denny Kurniawan, seorang warga Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Cilacap ini. Denny yang sedang merantau ke Jakarta berjuang keras mencari nafkah untuk mencapai mimpi-mimpi dan masa depan keluarganya. Namun, mimpi itu tiba-tiba pupus karena tiba-tiba ia mendapat kabar duka dari keluarganya. Waktu itu di hari Kamis, tepatnya tanggal 7 Agustus 2025, Denny yang masih di Jakarta tiba-tiba mendapat kabar dari istrinya bahwa anak laki-lakinya yaitu Abil Kurnia Arsalan telah meninggal dunia karena jatuh waktu bermain di belakang rumah. Tanpa menaruh rasa curiga, Denny pun bergegas pulang untuk memakamkan putranya tersebut. Telah sampai di rumah, Denny langsung melihat jasad putranya. Namun, di sini Denny merasa ada yang janggal karena terlihat oleh Denny bahwa dada Abil terlihat membiru, perutnya membengkak, lehernya tercengklak, memar di bagian wajah dan di bagian tubuh lainnya. Rasa curiga pun bertambah setelah Denny mendengar ada tetangga yang kita sebut saja namanya Azizah. Azizah menuturkan bahwa ia sempat melihat Abil dibawa oleh si Ferry. Kemarin pagi saya lihat Abil dibawa oleh si Ferry loh. Reni sendiri yang ngasih, tapi Reninya nggak ikut, kata Azizah. Rasa curiga ini Denny pendam sambil menunggu prosesi pemakaman Abil. Besok harinya, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2025, pemakaman Abil pun dilaksanakan. Setelah pemakaman Abil dilakukan, Denny pun bergegas ke Polsek Wanaraja guna melaporkan perihal kejanggalan dari kematian anaknya tersebut. Hingga pada besoknya, tepatnya pada tanggal Sabtu 9 Agustus 2025, kasus ini kemudian ditangani oleh Satreskrim Polresta Cilacap. Petugas menyelidiki secara mendalam dan mulai menginterogasi beberapa orang yang diduga terakhir kali melihat Abil termasuk Reni dan juga Ferry. Dalam proses interogasi, Reni mengatakan kalau si Abil meninggal karena jatuh waktu bermain di belakang rumah. Sedangkan Ferry, dia mengatakan kalau si Abil meninggal karena jatuh waktu dibawa jalan-jalan olehnya. Karena pernyataan mereka berbeda, polisi pun makin bertambah curiga hingga polisi memeriksa ponsel keduanya. Di HP si Reni, polisi menemukan bukti chattingan seolah sedang menyusun skema kematian si Abil kepada si Ferry. Kemudian di HP si Ferry ditemukan bukti video yang sangat mengejutkan yang saat ini sedang beredar luas di sosial media. Di dalam video tersebut, si Ferry dengan kasar menganiaya korban. Terlihat jelas korban dibenturkan ke ban motor, ditendang, dilempar, hingga korban menangis kesakitan. Dengan bukti chat dan video tersebut, keduanya pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, 2 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 2025, dilakukanlah rekonstruksi atau reka adegan yang digelar di Bukit Karet Cikukun, Desa Adimulya, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Cilacap, dengan disaksikan 100 pasang mata oleh warga. Jalannya rekonstruksi memicu amarah warga dan keluarga dekat termasuk ayah Abil sendiri yang ingin langsung melampiaskan marah mereka kepada pelaku, tetapi mereka langsung dihadang oleh polisi sampai pelaku dilarikan ke tempat yang aman. Di hari itu juga, polisi juga membongkar makam Abil guna dilakukan otopsi. Sambil menunggu hasil otopsi, kita akan dialihkan ke kronologi bagaimana bisa Abil, balita 3 tahun yang masih lucu-lucunya, menjadi korban dari perselingkuhan sang ibu sendiri. Jadi sang ibu, yaitu Reni Isnaini, ini memiliki hutang kepada Emon atau Ferry, perantau asal Aceh yang bekerja di koperasi simpan pinjam.
Karena sering bertemu, keduanya mulai tertarik satu sama lain sampai akhirnya mereka menjalin hubungan gelap tanpa sepengetahuan Denny. Hubungan mereka sudah terjalin 1 bulan sebelum kejadian. Ferry kerap berlama-lamaan di rumah Reni meskipun Reni suka nunggak bayar cicilan. Di depan Reni, Ferry tidak mempersalahkan kalau bayarnya nunggak, tapi di dalam hatinya juga geram karena target harian tidak tercapai dan penilaian kerja pada dirinya jadi berkurang. Hal ini dibuktikan sendiri dari perkataan pelaku di dalam video tersebut. Angsurannya dibagusi, kalau enggak. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka diketahui oleh anak-anak Reni hingga menjadi gosip hangat oleh warga sekitar. Abil tidak suka ibunya dekat dengan pria lain selain ayahnya sendiri. Walaupun baru berusia 3 tahun, seolah Abil sudah mengetahui bahwa ibunya telah mengkhianati cinta ayahnya. Saat Ferry ke rumah dan menanyakan ibunya kepada Abil, Abil pun menjawab, "Ibu tidak di rumah." Dari sini kita tahu bahwa Abil benar-benar tidak suka dengan kehadiran pria tersebut. Namun, Reni menghiraukannya dan masih melanjutkan hubungan gelapnya itu. Reni juga sering curhat kepada Ferry bahwa Abil anaknya bandel dan susah dibilangin. Mendengar curhatan ini, Ferry memanfaatkan momen tersebut untuk memberi pelajaran untuk Abil. Yang dari awal, Ferry sudah geram dengan Abil karena tidak suka dengan keberadaannya. Kemudian Ferry menawarkan diri untuk membantu mendidik dan mendisiplinkan Abil hingga kemudian pada awal bulan Agustus 2025 Ferry membawa Abil ke Bukit Karet Cikukun, Desa Adimulya, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Cilacap, dan mulai melancarkan aksi kekerasan baik verbal maupun nonverbal kepada Abil. Tidak hanya sehari, selama 5 hari berturut-turut kejadian itu terus berlangsung di lokasi yang sama. Hingga akhirnya di tanggal 7 Agustus 2025 Abil tidak sadarkan diri akibat menerima berbagai macam penganiayaan oleh si Ferry. Kemudian Ferry menghubungi Reni untuk dijemput. Kemudian keduanya membawa Abil ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya sesampainya di rumah sakit Abil sudah tidak bernyawa. Pasca kepergian si Abil, Reni sempat memposting video Abil di Facebook dengan caption yang seolah-olah tidak merasa bersalah ataupun menyesal, padahal dia sendiri dalang dibalik kematian Abil. Akhirnya laporan otopsi Abil pun keluar. Dari hasil otopsi, Abil meninggal akibat dicekik serta dibekap oleh pelaku. Selain itu, juga terdapat luka memar akibat benturan benda tumpul. Dengan bukti tersebut, Ferry terkena pasal 340 KUHP tentang pelenyapan nyawa berencana dengan ancaman hukmat atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Reni dijerat dengan pasal 76C Jungtul 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun.